Halo Sobat Madata, semangat pagi, salam koperasi, salam Madata. Nah, selamat datang di Koperasi Mandara Senakuta, media komunikasi, edukasi, dan promosi dari Koperasi Mandara Senakuta. Masih bersama saya Laksmi, dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Ketut Patre, selaku Sekretaris dan Kabag SDM dari Koperasi Mandara Senakuta. Nah, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik sekali. Pas banget nih tema kita kali ini yaitu tentang SDM di Koperasi Mandara Senakuta. Nah, langsung aja nih kita lanjutkan. Untuk Bapak awalnya langsung bergabung di koperasi ini sejak kapan? Saya ikut di Koperasi Madata sejak koperasi ini didirikan. Saya adalah salah satu dari 55 orang anggota pendiri. Oh, berarti Bapak langsung sebagai anggota pendiri nih? Betul. Dan sejak Februari 2020, saya mengisi jabatan yang lowong yaitu Sekretaris 2 yang ditinggalkan oleh Bapak Nyoman Swije karena dipercaya masyarakat untuk menjadi Kepala Lingkungan Banjar Pengabetan Kuta. Di samping sebagai sekretaris, saya juga sebagai Kabag SDM Umum dan Kesekretariatan. Berarti awal masuk Bapak sebagai pendiri, setelah itu ada lowong di Sekretaris 2 ya Pak nggih. Kabag ini pengurus di Sekretaris 2. Betul. Begitu langsung Bapak dipercaya untuk masuk ke koperasi sebagai sekretaris. Ya, betul. Nah, jadi kan tema kita kali ini itu tentang SDM di Koperasi Mandara Senakuta. Kadang kita bingung SDM itu apa sih Pak? Bisa Bapak jelaskan sedikit? SDM singkatan dari sumber daya manusia, yaitu semua orang yang terlibat dalam satu organisasi, dalam hal ini Madata, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Berarti kita di internal ini termasuk sebagai SDM? Betul. Bukan hanya jumlahnya, tetapi juga termasuk kualitasnya. Antara lain ada SKEP. Tahu SKEP? Satuan, kurang tahu deh kayaknya Pak. Bisa jelasin sedikit Pak? S itu skill, K itu knowledge, E attitude, dan productivity. Singkat SKEP. Pengaturan SDM di Madata, Koperasi Madata itu antara lain ada perencanaan, kapan dan berapa memerlukan karyawan, kemudian bagian-bagian apa yang memerlukan posisi itu, dan sebagainya. Lalu kedua ada rekrutmen, mulai dari membuka lowongan, kemudian melakukan seleksi dan penempatan, lalu ada pelatihan, selanjutnya penilaian kinerja, lalu penggajian, administrasi kepegawaian, kemudian ada hubungan industri dan disiplin, demikian juga budaya kerja. Oh, jadi segitu luasnya ya tentang SDM itu sebenarnya. Jadi saya kira SDM itu cuman orang-orangnya aja di dalam sebuah perusahaan. Jadi segitu sampai ke tugas-tugas untuk merekrutmen pegawai pun SDM punya perannya. Ya, bukan hanya ngabsen, ngabsen. Begitu luasnya. Ya. Kemudian di Koperasi Madata, SDM itu terdiri dari pengurus, satu ketua, wakil ketua, 2 sekretaris dan bendahara. Kemudian yang kedua ada pengawas, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 anggota. Kemudian ada manajemen atau pengelola, ini terdiri dari manajer, dibantu oleh 5 orang kabag,
Kabag SDM, Umum Kesekretariatan dan TI, kemudian Kabag Dana dan Pelayanan, kemudian Kabag Pinjaman, Kabag Markom, dan lagi satu Kabag SPI. Demikian. Jadi di sini Bapak sekretaris sekaligus Kabag SDM dan Kesekretariatan di koperasi. Ya, betul. Oh, nggih. Saya bingung Pak, apakah anggota itu juga termasuk di dalam SDM-nya itu? Ya, bisa dimasukkan dan bahkan penasehat. Demikian Penasehat juga juga termasuk di SDM. pemerintah. Oh. Dalam hal ini Dekopinda, Dekopinwil, kemudian Kadis, dan kementerian juga. Tetapi kita hanya mengatur secara intern saja. Oh, nggih. Berarti yang pemerintah itu udah ada yang ngatur di sana Ya, Pak, yang nggih SDM-nya. Jadi Bapak di sini khusus untuk mengatur SDM di Ya, Koperasi Mandara betul. Senakutah. Nah, bagaimana sih Pak perlakuan koperasi itu terhadap anggota selaku SDM? Ya, untuk menambah wawasan anggota supaya bisa ikut berkooperasi dengan sempurna, dengan baik, kita setiap tahunnya bisa menyelenggarakan 2 kegiatan, yaitu edukasi anggota. Tentu 2 kegiatan ini belum cukup untuk menjangkau seluruh anggota. Nah, kedepannya kita berusaha yang lebih banyak demikian. Ya. Berarti di koperasi ini punya program kerja yang dikhususkan untuk mengedukasi anggota. Betul, betul. Kalau misalnya boleh saya tahu, untuk program edukasi anggota itu dalam 1 tahun tuh diadakan berapa kali, Pak? 2 kali. Oh, 2 kali 2 dalam kali, 1 ya. tahun. Dan masing-masing itu karena kapasitas tempat kita hanya bisa mengikutkan 50 peserta per kegiatan. Oh gitu, Ya. jadi dibatasi nggih. Berarti nggak semua baru edukasi anggota, tidak semua anggota, karena anggota di koperasi ini udah lumayan, jadi nggak mungkin kan semua anggota kita masukkan, ikut sertakan dalam edukasi anggota ini. Jadi beberapa dipilih Pak nggih, berapa maksimalnya Pak? 50. 50 Ya. orang, 50 Dan anggota. diusahakan yang sudah pernah dapat tidak lagi, kecuali nanti ada materi yang berbeda. Jadi di rolling Pak nggih. Ya. Jadi nggak itu aja terus anggotanya yang ya. diedukasi. Berarti semua anggota itu bisa berhak anggapannya untuk gini, untuk masuk ke edukasi anggota. Jadi di rolling setiap tahunnya 2 kali dalam setahun untuk program kerjanya. Ya, betul, betul. Nah, Pak, dari segi pelayanan sudah pasti ada aturan yang harus diikuti dalam menjalankan operasional koperasi. Betul, betul. Nah, salah satunya itu ada peraturan Permenkop nomor 8 tahun 2023 tentang pengurus dan pengawas wajib sertifikasi kompetensi. Nah, apakah di koperasi ini pengurus dan pengawasnya sudah memiliki sertifikat nikah? Saya luruskan sedikit. Sebenarnya yang wajib itu adalah calon pengawas dan pengurus. Oh, calonnya berarti sebelum direkrut udah pasti, kan Pak? Ya, demikian. Dan Oh. tinggal perpanjangan. Untuk kali ini kita akan mengikuti ujian UKK. Nah, Tahu UKK? uji. Nah, K-nya kelayakan. Ya, dan kepatuhan. Uji kelayakan dan kepatuhan. Dan tahun ini Astungkare bisa tuntas. Oh, berarti Astungkare tahun ini semua pengurus, pengawas, penasehat ikut Pak? Penasehat tidak. Oh, tidak. Oh, berarti Karena pengurus kita dan tidak pengawas saja. mengatur penasehat. Oh, iya. Jadi pengurus dan pengawas wajib bersertifikasi dan di Koperasi Mandara Senakutah tahun ini Astungkare semua bisa bersertifikasi. Nah Pak, dalam bekerja itu kan sudah pasti ada mimpi nih yang ingin dicapai oleh koperasi. Nah pasti kan dituangkan di dalam visi dan misi Koperasi Mandara Senakutah. Bisa dijelaskan sedikit tentang visi dan misi koperasi?
Baik, mimpi kita Koperasi Madata tertuang dalam visi koperasi, yaitu menjadi koperasi modern dengan jangkauan luas dan aktif membantu pengembangan usaha anggota melalui ekosistem koperasi yang terintegrasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi anggota yang berkelanjutan. Oh, Demikian. berarti menjadi koperasi yang modern. Berarti anak-anak Gen Z ini bisa banget nih masuk koperasi, Pak ya? Ya, Astung Kare. Nah, itu kan tadi visinya. Mungkin bisa dijelaskan untuk misinya, Pak? Ya, untuk mencapai visi itu, kita bekerja dengan misi. Satu, meningkatkan kualitas layanan koperasi melalui digitalisasi dan inovasi berkelanjutan. Lalu kedua, memperluas jaringan kemitraan, pengembangan unit usaha, dan pembukaan cabang untuk menjangkau lebih banyak anggota. Ketiga, mendukung pertumbuhan usaha anggota melalui pembinaan, pembiayaan, dan promosi bersama. Keempat, membangun ekosistem koperasi yang terintegrasi dan memberdayakan potensi ekonomi anggota. Dan kelima, menerapkan tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Jadi itu adalah visi dan misi dari Koperasi Mandara Senar Kuta. Dan mungkin itu kan nggak mungkin diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun. Kan visi misi itu pasti berkelanjutan dia. Nah, apakah di koperasi ini memiliki rencana strategis dalam jangka menengah? Untuk rencana strategisnya, kita di Koperasi Madata sudah launching roadmap Madata 2026-2030, yaitu bertepatan dengan RAT Koperasi tahun buku 2025. Oh, berarti sudah ada Pak Nggih, rencana strategis dalam jangka menengah. Tadi Bapak bilang dari 2027 sampai 2030. 2026, 26. 2030. Oh, berarti tepat 5 tahun ya Pak Nggih? 5 tahun. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa itu Pak? Dalam 5 tahun ini, apa sih kegiatan koperasi ini untuk memiliki rencana strategis dalam jangka 5 tahun ini? Apa aja sih yang dibuat oleh koperasi? Ya, berikut saya jelaskan sedikit. Ini urutannya 1 sampai 5, tidak harus tahun pertama begini, kemudian tahun kedua begini, bukan begitu ya. Jadi bisa melingkup kelima-limanya bisa dalam 1 tahun gitu, dan itu berkelanjutan. Yaitu 1, pengembangan pasar. Di tahun 2026 diharapkan sudah membuka cabang. Oh, cabang baru 1. Nah, berarti ya. koperasi ini baru pusatnya aja 1 aja Pak Nggih? Baru 1. Berarti rencananya mau buka cabang lagi 1 di tahun 2026. Ya, 1 dulu, kemungkinan nanti cabang-cabang selanjutnya. cabang berikutnya di tahun berikutnya Ya. gitu. Nah, jadi pembukaan cabang itu bukan strict pada tahun 2026 aja. Mungkin aja di 2027 ada lagi, 2028 ada lagi. Ya, betul. Kemudian yang kedua, peningkatan kapasitas SDM. Dilanjutkan yang berikutnya maksudnya. Yang ketiga, kolaborasi dan kemitraan strategis. Kemudian yang keempat, pengembangan unit usaha baru. Kemudian yang kelima, inkubator bisnis anggota. Maksudnya ini memberikan pelatihan dan mendayagunakan
kemampuan anggota untuk berusaha. Oh, jadi itu artinya inkubator. Soalnya serem banget kata inkubator nih, kayak bayi dimasukkan ke inkubator, ternyata inkubator tuh bukan arti dari itu, melainkan bisa mendampingi anggota. Jadi koperasi itu bisa mendampingi anggota, punya tempat untuk mendampingi anggota membuka usaha. Intinya sama dengan bayi itu Mm-mm. gitu kan. Awalnya bayi tidak berdaya, kemudian di inkubator jadi mampu untuk ini. Oh, Anggota juga demikian untuk ya. usaha-usahanya gitu ya. Jadi bukan inkubator Ya. yang bayi-bayi aja, tapi inkubator dalam artinya. Gitu. Nah, koperasi ini kan punya budaya kerja, Pak Ngih. Bisa dijelaskan sedikit untuk budaya kerja yang ada di Koperasi Mandara Sedana Kuta? Ya. Budaya kerja tidak hanya mencerminkan SDM, tapi juga membentuk SDM. Ya, Dibentuk. kita pilih ini nilai yang ingin kita terapkan. Kemudian dari nilai-nilai ini kita membentuk pola pikir. Kemudian dari pola pikir kita mengarah ke perilaku. Dari perilaku timbul kebiasaan. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan inilah budaya kerja itu bisa diimplementasikan, kemudian dipertahankan secara berkelanjutan. Nah, di sini sebagai contoh sekarang dalam apa yang muncul ke permukaan sekarang kan masalah kebersihan. Nah, kita angkat nilai kebersihan, untuk pola pikir kita, lingkungan kita supaya bersih. Nah, ini gimana kita mengelola sampah berbasis sumber. Begitu terjadi sampah, itu sudah langsung kita tempatkan secara terpilah. Di mana organik, di mana yang bisa didaur ulang, dan berikutnya yang yang langsung saja dititipkan ke Residu TPA, ya, Pak ya? residu ya itu yang tidak bisa dikelola, yang mengotori seperti styrofoam dan lain-lain itu tidak bisa didaur ulang. Jadi sampah yang bisa kita kelola sendiri ya balik lagi ke kita, sampah kita yang buang, sampah kita yang buat, kita yang mengelola sendiri. Jadi di koperasi ini berarti sudah diterapkan sebelum adanya peraturan nih, Pak Ngih? Ya sudah. Sambil jalan. Seperti kita mendapat dukungan dari keadaan kita sekarang ini. Oh gitu. Jadi sampah itu begitu terjadi, kita tempatkan di 3 tempat. Yang satu itu tempat organik, di mana kelanjutannya kita masukkan ke biopori. Kira-kira dalam sebulan sudah menjadi pupuk. Ya, bisa kita pakai untuk media tanam, pot, maupun tanaman tanaman hias di areal koperasi. Dan bahkan mungkin kalau kita kelebihan bisa kita berikan kepada anggota yang membutuhkan gitu ya. Jadi bukan berarti sampah itu tidak bermanfaat, kan Pak Ngih? Jadi bermanfaat juga untuk kita, balik lagi ke kita, karena kita mengelolanya dengan baik, jadi kita bisa manfaatkan. Ya, betul. Kemudian yang bisa didaur ulang itu ada peluang untuk menjualnya ke bank sampah, dan yang residu barulah diserahkan ke truk itu untuk kirim ke TPA. Demikian. Ya. Budaya kerja di koperasi itu saya dengar ada katanya namanya keren. Mungkin bisa dijelasin Pak sedikit, keren itu apakah memang koperasi itu keren atau ada singkatan-singkatan di balik kata keren itu? Ya,
keren itu adalah akronim gitu ya. Suatu singkatan di mana K-nya kolaborasi, E-nya bukan E ya. Keren. Keren. Oh ya, ya. Etika. Oh ya. Kemudian R-nya responsif. Kemudian yang keempat itu empati. Ini yang saya jelaskan tadi dengan mengelola sampah berbasis sumber itu yang menjadi budaya kita di koperasi. Kemudian N-nya niat bertumbuh. Demikian. Berarti ada istilah juga, ada singkatannya juga. Berarti Koperasi Madata itu keren. Keren. Padahal ada arti dari dibalik kerennya itu. Mungkin nanti pada saat closing kita bisa giniin slogannya Pak Nggih. Jadi pada saat saya bilang Madata, kita sama-sama menjawab keren. Siap. Boleh dicoba Pak? Siap. Coba yang bilangnya Madata keren. Beda gini nih kata-katanya. Diulang. Ya, boleh. Coba lagi sekali Pak Nggih. Madata keren. Oke. Nah, Sobat Madata, itulah tadi pembahasan kita tentang SDM di Koperasi Mandara Sedana Kuta. Jadi, buat Sobat Madata, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video dari Koperasi Mandara Sedana Kuta ini agar Sobat Madata tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Koperasi Mandara Sedana Kuta. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya sudah menyempatkan hadir pada hari ini di podcast kita. Nanti ingat ya Pak ya, pada saat ending saya bilang Madata. Oh, tadi baru nyoba ya. Baru nyoba kita. Jadi nanti di ending kita akan bilang Madata keren. Pak Nggih. Baik, terima kasih Sobat Madata sudah menyaksikan video ini. Saya Laksmi bersama Bapak Ketut Patre. Sampai jumpa di podcast Madata selanjutnya. Baik, kita coba Pak ya. Madata keren. Sampai jumpa.